Halo teman-teman, selamat datang di channel Gratisan 01. Pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk menghubungkan STB Mining B860HV1 ke jaringan WiFi ya. Dan ini kita akan menghubungkan ke jaringan WiFi tanpa menggunakan monitor, mouse dan juga keyboard. Jadi nanti akan kita sambungkan dulu melalui kabelan dan akan kita hubungkan ke WiFi melalui remote SSH. Dan nanti setelah terhubung ke jaringan WiFi, kabelan bisa kita lepas. Jadi nanti untuk miningnya tidak perlu lagi menggunakan kabelan ya. Kita hanya menggunakan kabelan saat pertama kali aja waktu mau menghubungkan ke jaringan WiFi. Karena di sini kita nggak pakai monitor, mouse ataupun keyboard. Jadi nanti akan kita hubungkan melalui remote SSH. Dan kita hanya butuh satu kabelan ya. Jadi misalkan rig STB kita punya 50 STB katakanlah, jadi kita hanya butuh satu kabelan hanya untuk memakainya pertama kali waktu mau menghubungkan ke jaringan WiFi melalui remote SSH. Jadi kabelan di sini berfungsi sebagai pengganti monitor, mouse dan juga keyboard. Oke, langsung saja kita tancapkan kabelan dan kita colokkan juga untuk powernya. Oke, seperti ini. Dan ini STB nya sudah menyala ya. Selanjutnya kita menuju ke layar di HP. Kita butuh dua aplikasi ini ya. Yang pertama adalah aplikasi Ving dan yang kedua adalah aplikasi Juice SSH. Ini kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Oke, ini untuk aplikasi Ving-nya dan ini untuk aplikasi Juice SSH. Selanjutnya kita akan buka ya untuk aplikasi Ving. Ini berfungsi untuk melihat IP yang terhubung pada router WiFi kita. Nah, lalu di sini kita klik pindai perangkat. Ini yang atas ini, pindai perangkat, dan ini HP-nya sudah terhubung ke jaringan WiFi yang sama dengan dipakai STB ya. Oke, ini lagi refresh dan ini untuk STB yang saya gunakan ini di layar ini adalah STB 00 ini. Dan MAC address-nya saya custom ya dengan kabelan ini yang belakangnya 1408 ini. Di MAC address-nya saya custom untuk penggunaan LAN. Sekarang kita buka Juice SSH untuk melakukan remote SSH. Seperti biasa kita masukkan IP tadi yang ada di aplikasi Ving. Dan untuk identity kita gunakan root ya. Nah, ini IP-nya sudah sama, belakangnya 235. Lalu kita masuk. Oke, ini udah masuk di STB 00 ya. Di sini namanya juga sudah saya rubah menjadi STB 00. Nah, lalu kita ketikkan HTOP untuk mengecek. Ini saya kasih nama juga di minernya. Ini STB 00 ya. Sama dengan atasnya ini tadi, hostname juga STB 00. Ini hostname-nya STB 00 dan minernya juga STB 00. Ini miner berjalan ya karena terhubung di kabelan. Untuk perintahnya kita ketikkan saja armbian config. Armbian config. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Oke, nanti muncul menu seperti ini. Kita pilih yang wired wireless bluetooth access point ini ya. Ini lalu kita enter lagi. Dan di sini kita pilih yang WiFi. Ini ya, di sebelah kiri ada tulisan WiFi, Manage Wireless Networking. Kita enter lagi. Ini untuk memilih jaringan WiFi. Nah, di sini terlihat ya. Ini untuk yang terkoneksi ini ada bintang di depannya. Ini jadi yang terkoneksi adalah ETH0 ya karena kita menggunakan kabelan. Ini jadi di depan ETH0 ada bintangnya karena ini untuk akses internet yang dipakai saat ini. Dan ini WiFi juga sudah terlihat, WiFi yang ada di sekitar saya. Ini kita akan coba untuk menghubungkan. Nah, tinggal enter aja lalu masukkan password WiFi-nya. Setelah itu kita enter lagi. Nah, ini connecting.
Nah, sekarang sudah terhubung, ETH0 sudah ada bintang di depan, dan di WiFi ini juga ada bintang di depan. Oke, selanjutnya ini kalau nggak dipakai nanti yang ETH0 ini akan hilang ya. Kita quit dulu. Lalu di sini kita back, kita keluarkan dulu. Oke, selanjutnya kita bisa cabut untuk kabelannya. Ini karena kita sudah terhubung di WiFi ya, kita cabut kabelannya dulu. Selanjutnya kita cabut juga nanti untuk kabel powernya. Jadi kita matikan dulu biar merefresh nanti ya jaringannya, dan nanti akan otomatis terhubung ke WiFi yang tadi sudah kita sambungkan. Dan asalkan WiFi nya nggak diganti password, nanti akan otomatis terkoneksi ya, walaupun nanti listrik padam, setelah nyala akan otomatis terkoneksi lagi. Nah, ini kita cabut dulu. Selanjutnya kita colok lagi dan kita refresh di ininya tadi ya, aplikasi Ving. Oke, ini yang 1408 tadi sudah putih ya. Nah, ini sudah terhubung ke jaringan WiFi. Ini yang tadi pakai MAC address-nya 1408, sambung lewat kabelan, sudah nonaktif. Dan sekarang ini STB00. Ini untuk MAC address-nya masih random ya, karena nggak saya custom ini. Kita masuk lagi ke Juice SSL untuk meremote-nya, kita edit dulu IP-nya. IP yang sekarang adalah 227, lalu kita masuk. Oke, kita sudah di dalam ya, ini STB00. Lalu untuk mengeceknya lagi, kita ketikkan lagi Armbian config untuk mengecek sambungannya. Kalau kalian tidak percaya ya, ini kita pilih network. Oke, kita enter, kita tunggu dulu. Di sini kita pilih WiFi. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah terhubung ke WiFi ya, ini sudah ada bintang di depan, dan di wired ini yang wired connection 1 itu adalah kabelan, sudah nggak ada ETH0 ya, karena kita sudah lepas untuk kabelannya. Jadi tinggal gini aja, nanti udah power sama STB nya ya, sama seperti yang kalau pakai STB HG680p bisa juga begini, WiFi internalnya on. Untuk STB B860H ini juga sekarang sudah bisa ya, untuk WiFi internalnya on. Oke, jadi seperti itu, kita nggak perlu menggunakan mouse, keyboard, dan juga monitor. Kita hanya butuh kabelan untuk mengkonekkan pertama kali. Nah, setelah itu nanti walaupun mati nyala akan otomatis terkoneksi ke WiFi. Nah, di sini untuk NMCLI dev status sudah terlihat ya, untuk connectionnya ini adalah WiFi. Ini, jadi untuk perintahnya ini NMCLI dev status, lalu kalian enter, nanti akan terlihat untuk informasi koneksinya. Kita lihat di HTOP lagi. Nah, ini berjalan ya untuk miningnya, dan ini adalah STB00. Untuk namanya juga sama ya, STB00. Oke, jadi hanya seperti itu, cukup mudah juga ya. Kita hanya butuh kabelan sebagai pengganti monitor, mouse, dan juga keyboard untuk menghubungkan ke jaringan WiFi pertama kali. Jadi setelah terkoneksi ke WiFi, selanjutnya sudah otomatis akan mengoneksi lagi ya, sama seperti HP. Kalau kita sudah pernah menghubungkan HP kita ke suatu WiFi, maka setelah kita pergi dan balik lagi, otomatis akan terhubung kembali ke WiFi itu ya, kalau masuk ke dalam jangkauan dan WiFi-nya tidak dirubah passwordnya, itu akan otomatis terhubung kembali. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir ke channel ini.